Nah, Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, ini sontak viral di berbagai media sosial satu berita gagalnya pemberkatan nikah di salah satu gereja di Tapanuli. Maaf, tanpa menyebut nama gereja dan pengantinnya. Kita tidak bermaksud untuk membesar-besarkan peristiwa sedih yang terjadi ini. Tetapi dengan peristiwa besar ini, kita juga akan mengambil makna yang besar. Pelajaran berharga dari semua pihak. Tidak hanya bagi kepada calon mempelai, tetapi juga kepada pihak orang tua yang memberi arahan, bimbingan, dan bukan intervensi yang salah. Dan kepada para keluarga net, kami juga menghimbau agar tidak begitu gampang untuk menyalahkan pihak gereja, yakni hamba Tuhan yang memimpin acara tersebut. Karena gereja atau pelayan gereja pasti telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Data-data diri kedua calon pengantin dan menanyakan kesediaannya masing-masing untuk melangsungkan pernikahan kudus tersebut. Namun, pada hari pemberkatan, calon mempelai perempuan mengatakan tidak bersedia untuk disatukan atau diberkati dengan calon suaminya, yang tidak perlu kita sebutkan namanya. Siapa saja dari mereka berdua yang mengatakan sikap tidak setuju, acara tidak akan dapat dilangsungkan. Bapak Ibu saudara-saudara, bukan pendeta yang membatalkan pemberkatan tersebut, tetapi salah seorang dari calon mempelai tidak bersedia diberkati. Bukan pendeta yang tidak bersedia, tetapi pihak pengantin yang tidak bersedia, sehingga pendeta pun tidak melanjutkan pemberkatan tersebut. Hal itu jelas dalam kata liturgi gereja Protestan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara penonton, pada liputan video ini kita melihat beberapa acara ikat janji atau martupol dan acara pemberkatan pernikahan di gereja Protestan. Sebelum pemberkatan pernikahan diadakan, 1 atau 2 minggu sebelumnya haruslah diadakan acara ikat janji martupol. Pada acara ini, seluruh data-data diri keanggotaan jemaatnya dan status kedua calon mempelai haruslah ditanyakan. Tidak hanya kedua calon mempelai yang ditanyakan, tetapi juga kedua pihak orang tua calon mempelai. Bahkan jemaat yang hadir juga ditanyakan apakah ada hal yang berkeberatan atas rencana pernikahan calon mempelai tersebut. Dan di akhir perjanjian tersebut mengatakan jika masih ada hal-hal yang mengganggu, mereka akan menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum menerima pemberkatan pernikahan. Pernikahan bagi orang Kristen adalah di mana dua oknum yang berbeda, laki-laki dan perempuan, disatukan menjadi satu dalam nikah kudus, nikah suci. Kehendak Tuhanlah yang harus dituruti dalam pernikahan orang Kristen. Dan setelah menikah tidak boleh cerai. Hanya kematianlah yang boleh menceraikan. Mari kita memetik makna dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi baru-baru ini.